Selamat siang Mem Sandra, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Joshua, Marsha, Fernaldi, Jessica, Valerie, dan hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang adat etika dan makanan di Bali. Terima kasih. Selamat pagi Mas Sandra dan teman-teman, saya Valerie Valencia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makanan tradisional Bali. Yang pertama adalah sate lilit. Sate lilit adalah sate varian asal Bali. Sate ini terbuat dari daging sapi, ikan, babi, ayam, bahkan kura-kura yang dicincang. Istilah kata lilit dalam bahasa Bali dan bahasa Indonesia yang berarti membungkus adalah sesuai dengan cara pembuatan sate ini. Yang kedua adalah babi guling atau dalam bahasa Bali disebut beguling. Babi guling terbuat dari anak babi betina atau jantan yang dalam perutnya diisikan bumbu dan sayuran seperti daun ketela pohon, lalu dipanggang sambil dibolak-balikan atau diguling-gulingkan sampai matang. Babi guling awalnya hanya disajikan pada saat upacara keagamaan ataupun upacara adat. Namun sekarang babi guling telah disajikan pada hidangan dalam restoran ataupun rumah makan. Yang ketiga adalah sate plecing. Sate plecing adalah makanan khas Bali daerah Singaraja. Rasa sate plecing terkenal pedas, gurih, dan asam segar. Hampir menyerupai rasa sayur plecing yang dikenal pada masyarakat umumnya. Sate plecing terbuat dari daging sapi atau daging kambing, lalu disajikan dengan sambal plecing. Yang keempat adalah nasi jinggo. Nasi jinggo atau nasi jenggo adalah makanan khas Bali yang disajikan dalam kemasan daun pisang. Isi dari nasi jinggo adalah nasi putih sekepalan tangan yang disajikan dengan lauk pauk dan sambal. Lauk pauk yang disajikan biasanya adalah sambal goreng tempe, ayam suwir, dan serundeng. Selain dijual di jalanan, kini nasi jinggo juga disajikan pada saat upacara ngaben dan perayaan ulang tahun. Ayam betutu. Betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu kemudian dipanggang dalam api sekam. Betutu ini telah dikenal di seluruh kabupaten di Bali. Kata betutu berasal dari kata tunu yang berarti bakar dan dirangkai dengan kata be yang berarti daging. Ayam betutu juga merupakan makanan khas Gilimanuk. Betutu digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat serta sebagai hidangan dan dijual. Sejarah sate lilit. Sate lilit awalnya berasal dari Klungkung, akan tetapi sekarang makanan ini mudah didapatkan di daerah Bali lainnya seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar. Dulu sate lilit hanya dibuat dari daging babi dan ikan. Hal ini karena mayoritas penduduk Pulau Bali memeluk agama Hindu. Namun, kini sate lilit bisa dibuat dari daging sapi, ayam, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Hal ini terjadi untuk memenuhi permintaan wisatawan yang tidak bisa makan daging babi. Sejarah babi guling. Babi guling di Bali disebut beguling, adalah jenis makanan yang terbuat dari anak babi betina atau jantan yang perutnya diisikan dengan bumbu dan sayuran seperti daun ketela pohon dan lalu dipanggang sambil diputar-putar atau yang biasa disebut diguling-gulingkan sampai matang dengan ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi kecoklatan dan renyah. Awalnya babi guling digunakan untuk sajian pada upacara baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Tetapi saat ini babi guling telah dijual sebagai hidangan baik di warung-warung, rumah makan, bahkan hotel-hotel tertentu di Bali dan lainnya. Cara sate plecing. Sate plecing berasal dari Singaraja, kota kecil di Bali Utara. Sate plecing khas Bali ini sedikit berbeda dengan sate lainnya. Jika pada umumnya sate dipadukan dengan bumbu kacang dan kecap, sate plecing menggunakan sambal khas Bali. Sambal sate plecing terbuat dari cabai yang diracik bersama bawang putih, kemiri, terasi. Kemudian disiram minyak dan jeruk limau. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah atau asal-muasal dari nasi jinggo. Nasi jinggo pertama kali dijual di daerah Denpasar di seputaran Jalan Gajah Mada. Nasi jinggo pertama kali dijual oleh sepasang suami istri. Asal-muasal nama nasi jinggo memiliki berbagai versi. Asal-muasal yang pertama yaitu nasi jinggo sudah ada pada tahun 1980-an, di mana pada saat itu ada sebuah film yang sangat populer yang berjudul Django. Konon katanya nama nasi jinggo diambil dari judul film tersebut. Asal-muasal yang kedua yaitu dari kata jagoan. Jagoan merupakan sebutan bagi para pengendara motor yang berkeliling Bali pada saat malam hari. Karena nasi jinggo merupakan makanan favorit dari para jagoan atau pengendara motor, disebutlah nasi berbungkus daun pisang dengan sebutan nasi jinggo. Asal-muasal yang ketiga yaitu dari bahasa Cina jenggo yang berarti 1500. Karena pada masa sebelum krisis moneter, hidangan tersebut dapat dibeli dengan harga Rp1.500 saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah atau asal-muasal dari ayam betutu. Ayam betutu merupakan makanan khas Bali yang berasal dari Gianyar.
Dulunya hidangan ini hanya disajikan pada saat upacara keagamaan Bali saja. Namun kini hidangan tersebut mudah ditemukan di Bali. Betutu dipelopori oleh Ni Wayan Tempe yang berasal dari Abiansi Kota Gianyar pada tahun 1976. Betutu merupakan hidangan khas Bali yang dipengaruhi oleh budaya Majapahit, karena cara pengolahan makanan ini merupakan warisan dari masa Majapahit, yaitu masa abad ke-16 ketika pengaruh Islam masuk ke tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Megibung. Megibung Karangasem bermula pada tahun 692 Masehi, yang dibuat oleh Raja I Gusti Anglura Ketut Karangasem. Beliau merupakan Raja ke-7 Karangasem yang berhasil membawa kejayaan bagi Karangasem. Saat sedang berperang, kala itu ketika prajuritnya sedang beristirahat untuk makan, beliau membuat aturan baru untuk makan secara bersama-sama yang disebut dengan Megibung. Megibung tersendiri memiliki beberapa istilah, yaitu sele, yang artinya orang duduk bersama untuk menikmati Megibung, lalu gibungan, yang merupakan segepok nasi dengan alas daun pisang. Selanjutnya adalah karangan, yang merupakan lauk pauk. Lauk pauk dalam Megibung sendiri memiliki urutan sebelum ditaruh ke dalam sebuah gibungan. Ada seorang sele yang bertugas menyiapkannya, dimulai dari kokomo dan urap yang ditaruh terlebih dahulu, kemudian lawar, daging, dan terakhir adalah bala. Masyarakat juga menyebut satu porsi nasi gibungan dengan sebutan satu sela, di mana satu sela ini dinikmati oleh satu kelompok. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai etika makan saat menggibung. Yang pertama adalah kita wajib mencuci tangan kita sebelum makan. Karena tradisi pada menggibung itu kita makan menggunakan tangan, bukan menggunakan sendok, garpu, maupun piring. Yang kedua adalah tidak menjatuhkan sisa makanan dari mulut. Tradisi pada menggibung itu kita makan bersama-sama dengan 8 orang pada satu daun pisang yang berukuran besar. Jadi alangkah baiknya jika kita mengunyahnya dengan benar agar makanan dari mulut kita tidak keluar. Karena hal itu akan membuat orang lain merasa jijik. Yang ketiga adalah kita harus menunggu kelompok lain selesai makan, lalu boleh mencuci tangan. Pada tradisi menggibung itu terdiri dari beberapa kelompok. Dan jika ada kelompok lain yang belum beres makan, ataupun satu orang pun yang belum beres makan, kita harus menunggunya baru kita boleh mencuci tangan. Yang terakhir adalah di Bali itu berbeda dengan di Pulau Jawa, dimana kalau di Pulau Jawa itu kita harus menunggu yang lebih tua untuk mengambil makan. Kalau di Bali, siapa yang datang duluan ke meja makan, orang itulah yang pertama makan. Jadi kita tidak usah menunggu yang lain makan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.